Sobat Data, selamat datang di podcast Datalog. Pada kesempatan kali ini, saya Zelika akan memandu podcast yang bertemakan ketenaga kerjaan. Di depan saya sudah ada narasumber. Saya sedang bersama Bapak Sulaiman, selaku narasumber yang ahli dalam bidang ketenaga kerjaan di BPS Kabupaten Karanganyar. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Selika. Bapak Sulaiman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Baik, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya Pak. Boleh. Saya persilakan Bapak untuk perkenalan. Oke, terima kasih Mbak Selika. Perkenalkan, nama saya Sulaiman gitu, bekerja di BPS Kabupaten Karanganyar, terutama mengenai bidang ketenaga kerjaan, khususnya survei Angkatan Kerja Nasional, ya, atau disingkat Sakernas. Kira-kira begitu, Pak. Cukup. Baik. Baik Pak. Tanpa mengulur waktu, kita mulai saja pembahasan kali ini ya Pak. Menurut Disnaker nih, tenaga kerja itu penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Ya. Nah, menurut Bapak, tenaga kerja itu apa ya Pak? Oh ya, baik Mbak Selika. Jadi menurut dari Dinas Tenaga Kerja tadi itu kan secara umum ya. Ya. Nah, kalau dari BPS itu disebutkan secara spesifik yang bersumber dari ILO, jadi standar internasional gitu ya, bahwa yang dimaksud dengan angkatan kerja terutama yaitu penduduk yang usia produktifnya 15 tahun ke atas, ya, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja juga masuk, ataupun yang pengangguran, ya. Contoh orang yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja adalah pekerja yang sedang cuti, sakit, mogok kerja, izin perhalangan dan sebagainya. Jadi perlu dicatat, jadi seolah-olah pengangguran itu tetap masuk di dalam angkatan kerja. Nah, begitu, Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, ada tidak ya perbedaan antara tenaga kerja dengan angkatan kerja? Karena katanya beda tipis, jadi terkadang orang awam tuh masih bingung membedakan hal tersebut. Ya, baik ya. Jadi memang di dalam konsep ketenaga kerjaan itu ya, penduduk yang masuk angkatan kerja dengan bukan angkatan kerja itu memang dibedakan hanya dengan tadi masih 15 tahun ya ke atas kriterianya. Nah, kalau yang angkatan kerja itu adalah yang bekerja atau punya pekerjaan dan atau sementara tidak bekerja dan pengangguran tadi. Sedangkan yang bukan akan kerja adalah 15 tahun ke atas juga, tapi yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Jadi ada perbedaannya. Ya, gitu. Apakah tenaga kerja juga memiliki jenis-jenis tertentunya Pak? Betul. Jadi tenaga kerja itu tentu dibagi-bagi lagi ya, tergantung ada jenis, ada status. Kalau jenisnya itu ada 2 atau ada 3 gitu ya. Pertama adalah tenaga kerja yang terdidik, artinya mereka itu seperti pekerja dokter, pengacara, notaris itu kan didapat dari pendidikan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada tenaga kerja namanya terampil, di mana itu keahliannya diperoleh dari non formal, misalnya kursus gitu ya, seperti tukang las, itu mekanik, itu kan terampil semua. Jadi definisinya itu adalah mereka yang betul-betul pendidikannya non formal tapi sangat spesifik pekerjaan mereka. Contohnya seperti ahli bedah, ahli forensik, ahli otopsi, dan banyak lagi. Kira-kira gitu. Untuk di Indonesia ini saya dengar-dengar ada status pekerjaan Pak. Status pekerjaan itu sebenarnya apa Pak? Boleh bisa bantu dijelaskan? Ya, kalau status pekerjaan itu di survei-survei angkatan kerja ya selalu ditanyakan itu ya.
Jadi status itu bermacam-macam. Pertama itu karena dibantu atau tidak ya. Jadi pertama ada yang statusnya karena berusaha sendiri. Contohnya jadi petani umpamanya bekerja tapi tidak dibantu, mungkin karena luas lahannya tidak banyak, akhirnya berusaha sendiri ya. Kemudian ada berusaha dibantu buruh tetap atau buruh tak dibayar. Nah, ini banyak contoh-contohnya, di mana definisi buruh tak dibayar itu artinya bisa juga pekerja keluarga gitu ya, pekerja keluarga sehingga tidak dibayar, dan itu banyak kita jumpai di masyarakat gitu. Jadi seperti ada ibu yang punya toko kelontong dibantu oleh anaknya, nah itu termasuk yang buruh tidak dibayar anaknya tersebut. Ada juga berusaha dibantu dengan buruh tetap atau buruh dibayar. Nah itu biasa kita dapatkan ya. Jadi ada perusahaan, bukan perusahaan aja ya, rumah tangga pun itu mempunyai sebuah usaha tapi dibantu dengan buruh yang dibayar. Kemudian banyak sekali nih ada contoh-contohnya. Bahkan ada juga status itu buruh karyawan pegawai, termasuk PNS itu masuk di kelompok buruh ya. Ya, buruh dianggap karyawan. Ada juga pekerja bebas di pertanian, artinya mereka itu pekerja bebas itu tidak mempunyai majikan yang tetap. Jadi mereka kapan saja bekerja, tetapi khusus di sektor pertanian. Di samping itu juga ada di non pertanian seperti tukang-tukang batu gitu ya, tapi dengan catatan mereka tidak dalam satu majikan gitu ya. Nah tadi sudah juga saya singgung mengenai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar, seperti anak yang membantu orang tuanya menjaga warung, tapi dengan syarat mereka itu harus memenuhi kriteria definisi bekerja. Jadi minimal 1 jam berturut-turut di dalam waktu seminggu. Cukup ya, penjelasannya Pak cukup panjang ya. Ya, berarti gitu. sangat banyak status pekerjaannya. Ya banyak sekali ya. Kemudian selama pandemi ini kan, setelah pandemi ini ada banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, atau biasa kita sebut dengan pengangguran. Adakah keterkaitan Pak antara pengangguran dengan ketenaga kerjaan ini? Ya, jadi pengangguran ini salah satu indikator dari ketenagakerjaan ya, di mana disebutkan di dalam definisi angkatan pekerjaan itu bahwa pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja yang penduduk berumur 15 sampai 65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa SMP, SMA, mahasiswa, perguruan tinggi dan sebagainya yang karena tidak belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Gitu kira-kira. Adakah dampak tertentu Pak yang berdampak dengan perekonomian atau mungkin bidang lainnya? Ya, jadi pengangguran ini berdampak sekali ya terhadap perkembangan masyarakat dan pembangunan terutama ya. Ini kalau kita sebutkan satu-satu banyak, salah satunya adalah nanti pendapatan nasional akan menurun ya, karena sumbangsi tenaga kerjanya kurang. Juga pendapatan per kapita otomatis menurun. Kemudian minat investasi dan pembentukan modal juga rendah. Kemudian juga menjadi sumber utama kemiskinan. Artinya kan kalau menganggur tidak punya penghasilan berarti ya ada cenderung menjadi miskin gitu ya. Kemudian pemborosan sumber daya manusia. Jadi mestinya itu potensi untuk bekerja, tetapi karena menganggur menjadi pemborosan. Yang selanjutnya memberi dampak sosial terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, ini secara umum ya seperti itu. Ya itu salah satu contoh-contohnya. Itu Mbak. Dari Bapak atau mungkin sebagai pegawai BPS nih Pak, adakah solusi untuk mengatasi masalah pengangguran ini?
Ya, itu memang bukan hanya pemerintah yang mengupayakan solusi itu ya. Jadi semua stakeholder, Pemda, pusat maupun swasta itu mencari solusi menciptakan lapangan kerja, di mana lapangan kerja itu mestinya yang padat kerja, jadi melibatkan banyak orang gitu ya, sehingga itu akan cenderung mengurangi tingkat pengangguran. Itu salah satu solusinya, ya banyak solusi yang lain gitu, Mbak. Menurut Bapak, angkatan kerja di Kabupaten Karanganyar ini seperti apa, Pak? Di Karanganyar ini ya, ini kita punya angka-angka tahun 2021 ya. Itu ada indikator ketenagakerjaan itu, pertama misalnya tingkat pengangguran terbuka gitu ya. Tingkat pengangguran terbuka itu kan adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja gitu ya. Kemudian dikalikan 100%, di mana untuk tahun 2021 yaitu kurang lebih 5,89%. Nah, nanti kalau dijadikan angka itu menjadi 30.517 jiwa. Tapi ini bukan angka bukan angka pasti ya, itu namanya estimasi dari survei angkatan kerja. Kira-kira itu tadi tingkat pengangguran. Kemudian untuk perhitungan tingkat partisipasi angkatan kerja, kita dapatkan angka 73,15%. Kalau dijadikan angka gitu menjadi 573.025 jiwa termasuk angkatan kerja. Terakhir, kemudian contoh yang sering dipakai itu adalah tingkat kesempatan kerja, di mana kesempatan kerja itu adalah indikasi besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Untuk mendapatkan nilai ini maka dapat dihitung dari pembagian jumlah penduduk bekerja dengan jumlah angkatan kerja, kemudian mengalikan 100%. Untuk Karanganyar jadi kalau dibagi itu menjadi 93,1%. Jadi cukup tinggi untuk tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Karanganyar gitu. Kalau tingkat pengangguran di Kabupaten Karanganyar sendiri bagaimana itu, Pak? Tingkat pengangguran di Kabupaten Karanganyar ini sebenarnya tidak terlalu besar ya. Dulu tahun 2020 itu 3%, kemudian naik 5%. Jadi selalu di bawah 5% gitu. Jadi tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah, ya normal-normal saja gitu ya gitu. Baik, terima kasih Pak Sulaiman atas waktunya. Nah, sebelum saya tutup, alangkah lebih lengkapnya jika Bapak memberikan closing statement terlebih dahulu. Oke, baik ya, saya sedikit mengambil kesimpulan dari survei angkatan kerja ya, di mana kita tahu bahwa UMR di Kabupaten Karanganyar itu cukup tinggi ya. Jadi dibanding se-Solo Raya itu, Karanganyar itu termasuk tinggi dengan upah minimum regional itu 2.100.000 gitu ya. Nah, dengan tadi sudah saya sebutkan bahwa tingkat pengangguran, partisipasi angkatan kerja itu istilahnya normal-normal saja ya, dan masih selaras dengan angka indikator Jawa Tengah maupun nasional. Jadi penganggurannya itu tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah, tetapi tingkat kesempatan kerjanya cukup tinggi ya, sampai 93%. Jadi kalau di Kabupaten Karanganyar dapat disimpulkan karena banyaknya pabrik-pabrik gitu ya, banyaknya industri dan jasa-jasa, sehingga tingkat kesempatan kerja di Karanganyar relatif cukup tinggi dibanding kabupaten lain.
Gitu cukup statementnya. Baik, terima kasih Bapak Sulaiman. Nah, teman-teman semua jangan lupa untuk tetap mendengarkan podcast Datalog. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih atas waktunya. Sekian, saya pamit undur diri.